Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang berhadir ini istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Kang Edwin yang gambarnya ada di baliho. Kenal? Alhamdulillah. Ketua beserta seluruh pengurus masjid. Masjid apa nama? Masjid Agung Trans Studio. Masjid Agung Trans Studio. Masjid Agung Trans Studio Bandung. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang muslim baru dianggap baik kalau dalam dirinya itu baik dalam 3 hal. Berapa? 3. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Ustadz Somad itu baik? Belum. Kalau belum bisa dinilai dalam 3 hal. Yang nyatat silakan catat, yang enggak nyatat enggak apa-apa. Alhamdulillah, air putih sudah datang. Yang pertama, seorang muslim baru dia baik, yang pertama adalah kalau akidahnya baik. Apanya baik? Orangnya sopan, ngomongnya suaranya nggak pernah melengking, nggak seperti Ustadz Somad, ngomongnya lembut sekali. Di mana? Apa kabar? Kenapa nggak bersuara? Belum makan. Jadi itu bukan standar. Standar yang pertama, seorang muslim itu baik, yang dilihat adalah akidah. Apa standar akidah? Akidah sudah dituliskan di dinding masjid. Qul huwallahu ahad. Tapi bukan, tunggu dulu, bukan berarti ibu-ibu ini menduduki ayat ya. Jangan nanti dipoto ibu-ibu duduk di ayat. Bukan, karena ini tulisannya di dinding. Qul itu yang setelah bismillah. Ini a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang bulat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Tauhid. Wallahu ahad. Esa, tunggal, tidak berbilang. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada orangnya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Baik? Tidak baik. Ini standar utama. Istri mencari suami, suami mencari calon istri, mendidik anak-anak, memilih pemimpin, berjiran bertetangga. Standar yang pertama adalah
tauco. Tauhid. Dari kata wahada yuwahidu, tauhid, satu. Tapi katanya akidah Pak Ustadz. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Ada tali disimpul mati sampai nggak terbuka lagi. Tali itu disebut dengan akidah. Ada pembeli, ada penjual. Antara pembeli dengan penjual namanya akad. Saya jual barang ini sekilo, harganya 10.000 tunai. Saya beli, dua orang yang berakad. Seorang hamba kepada Allah namanya akidah. Seorang bapak dengan calon mantunya, aku nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Itu namanya akad. Akad artinya dua tali yang disimpul mati. Jadi sebetulnya akidah atau tauhid, akidah ikatan yang kuat yang gak lepas sampai mati. Amin. Tauhid adalah hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tauhid semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tauhid. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. Tauhid itu namanya. Jadi yang ditanamkan ke dalam anak kita, istri kita, suami, yang pertama ditanamkan adalah tauhid. Oh, Ustadz Somad ini radikal. Berarti orang yang tidak bertauhid Ustadz musuhi. Ini kan ceritanya saya sedang ngomong kepada sesama muslim. Tapi kalau berbeda akidah, bertetangga dengan orang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Satu kantor dengan orang yang berbeda akidah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Orang berbeda akidah menikahkan anaknya, kita diundang, datang atau enggak datang? Yang nggak mau datang, kasih undangan ke saya, biar saya datang. Ini ceritanya kan sesama muslim. Ingat judulnya tadi kan, standar muslim yang baik. Adapun bertetangga dengan non muslim, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Jelas? Suara saya jelas? Yang di bawah jelas, yang di atas jelas. Ternyata di bawah lantai ini, kata Kang Edwin, ada lagi. Di ballroom hotel juga ada lagi. Saudaraku yang ada di ballroom hotel yang tidak melihat secara nyata, kalian bukan berarti di alam gaib. Kalian juga di alam nyata. Wajah saya kami tampil di layar. Jadi saya sapa kalian, hai besti. Sebetulnya mestinya di Bandung ini kita buat tablik akbar di tanah lapang, betul? Tapi karena khawatir hujan, karena tadi diperlihatkan Ustadz Somad pagi tadi hujan dan mendungnya tadi diperlihatkan. Coba Ustadz lihat mendungnya awet, dikhawatirkan hujan, ternyata tidak hujan. Jadi kalau begitu panitianya tidak bertauhid. Bertauhid, tapi panitianya juga berhati-hati. Jangan nanti katakan pulang dari sini, Ustadz Somad ngaji tauhid, panitianya aja nggak bertauhid. Katanya takutnya hanya kepada Allah, sama hujan juga takut. Bukan begitu. Jamaah kita ada yang anak kecil, ada yang hamil, ada yang ibu-ibu, ada yang orang tua, tidak semuanya anak muda. Khawatir kena hujan, khawatir basah, tapi sebetulnya tidak buat tablik akbar di tanah lapang bukan menafikan tauhid. Ini namanya ikhtiyar.
Ini namanya usaha. Kamu kuliah? Iya. Kuliah untuk apa? Untuk dapat ijazah. Berarti kamu tidak bertauhid. Kalau kamu memang betul kuliah, mestinya karena Allah, jangan karena ijazah. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kuliah dapat ijazah supaya bisa kerja, itu juga bagian dari ikhtiar. Sama juga seperti orang mau nikah. Kamu mau nikah? Iya. Sudah lihat calon istrimu? Belum. Kenapa nggak kamu lihat? Serahkan pada Allah. Iya, kalau cantik. Iya. Islam ini walaupun tauhid tapi tetap ada usaha. Usahanya apa? Melihat. Kamu kenapa belum menikah? Saya masalah jodoh nih saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh gak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Betul nggak? Ini menurut ilmu tauhid, air ini untuk siapa? Saya tanya dulu. Ini air untuk saya. 100% air ini disiapkan untuk saya. Berarti secara tauhid ini dari Allah, dikirimkan ke panitia, dituangkan ke dalam gelas, diberikan ke saya. Tapi kalau saya tidak ada ikhtiar, usaha untuk memegang gelasnya, membuka penutupnya, mendekatkan ke mulut saya, bisa dia masuk? Itu namanya keseimbangan antara usaha dan tauhid. Jelas? Ini sekarang banyak orang berusaha tidak bertauhid, bertauhid tidak berusaha. Orang yang hanya berusaha tidak bertauhid sombong. Orang yang hanya bertauhid tidak berusaha pesong. Tahu pesong? Gelo atuh. Orang yang hanya berusaha, tidak ada intervensi Tuhan, sombong. Ini rumah kamu, hasil usaha saya. Ini mobil kamu, hasil otak saya, sombong. Orang yang tidak berusaha sama sekali, nah makanya kita ini seimbang antara usaha dan tauhid. Mana buktinya orang Islam seimbang antara usaha dan tauhid? Setiap ditanya sesuatu dia tanya, ini rumah kamu? Alhamdulillah. Ini pinjaman dari Allah. Ini anak kamu? Alhamdulillah. Ini istri kamu? Masya Allah. Ini keluarga kamu? Tabarakallah. Ini suami kamu? Innalillah. Semuanya serahkan pada. Kenapa kita mesti bertauhid? Karena kalau hanya usaha tanpa tauhid, kalau dia dapat dia sombong, dia angkuh, dan kalau nggak dapat dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Betul? Banyak yang ngaku. Kalau dapat dia angkuh seperti Fir'aun, kalau dia dapat angkuh seperti Qarun, kalau nggak dapat dia akan menyalahkan diri, stres, anxiety, depresi, dan gila. Tapi kalau dia menyertakan Allah, kalau dapat dia katakan Alhamdulillah. Kalau nggak dapat dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Tapi usaha dulu. Itu yang kemarin kamu kenalkan ke orang tuamu mau menikah kan? Iya. Nggak jadi menikah. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah, Ustaz. Terus dia anaknya sudah 2. Kamu, Allah sudah siapkan perempuan yang lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih sukses, lebih kaya. Mana dia? Belum kelihatan. Itu namanya tauhid. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak usaha apa-apa,
tidak ada ikhtiar, tidak ada kasbu, tidak ada usaha, hanya berserah kepada Allah. Nama kelompoknya, pernah ada muncul kelompok ini, namanya kelompok Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu nggak ada usaha sama sekali. Kalau suami ibu besok pagi dibangunkan disuruh kerja, kamu nggak kerja, serahkan pada Allah. Itu namanya suami Jabriyah. Kalau ada mahasiswa ketika ditanya, gimana skripsi kamu? Sudah bab berapa? Serahkan pada Allah. Itu namanya mahasiswa Jabriyah. Kalau ada kepala daerah ketika ditanya, bagaimana visi misi kabupaten, kota, provinsi, negara kita? Nggak usah pikir, serahkan pada Allah. Jabriyah. Jabriyah ini mazhab fatalistik, fatal. Dia hanya berserah saja kepada Tuhan. Sedangkan Islam bukan Jabriyah. Islam adalah ketika datang seorang bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kuda saya ini saya ikat dulu baru saya masuk masjid, atau saya lepaskan? Kira-kira kalau kita punya kuda, kita punya onta, kita ikat dulu atau kita masuk masjid kita biarkan? Ini udah seperti Nabi nih, bisa menjawab. Logika akal mengatakan ikat dulu, simple, sederhana. Tapi kenapa dia bertanya? Kenapa sahabat Nabi ini bertanya, saya ikat dulu atau saya lepas aja? Dia mau tahu ajaran Islam itu apakah ada usaha atau tidak. Ternyata Nabi mengatakan, iqilha, ikat dulu. Setelah ikat, watawakkal, barulah engkau bertawakal. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak mau berusaha hanya kepada Allah, semester berapa dek? Semester, loh kok wajahnya nggak seimbang? 14 Pak Ustadz. Hah? Semester 14, 7 tahun, hampir DO. Kenapa kamu bisa semester 14? Sudah begini takdir dari Allah. Kesalahan dia dua. Yang pertama dia lalai, yang kedua dia melegitimasi kelalaiannya atas nama agama. Kamu pacaran? Iya. Apa hasil dari pacaran? Cinta satu malam. Apa hasil dari cinta satu malam? Pulang-pulang berbadan dua. Kenapa ini kamu lakukan? Serahkan pada Allah. Dua kesalahannya. Pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, melegitimasi dosanya atas nama agama. Penjahat, perampok, pencuri, pezina, pecandu narkoba, mereka kesalahannya cuma satu, hanya berdosa. Tapi ada orang yang salahnya dua, berdosa dan melegitimasi dosanya dengan agama. Makanya bunyi doanya, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah bencana alam, banjir, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tauhid. Kalau ada yang mengganggu kita, yang bela kita siapa? Allah. Tauhid.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah pemilik alam semesta. Dari siapa? Min syarri, dari kejahatan ma khalaq, yang membunuh, yang nyihir, yang nyantet, yang ngeprank. Pokoknya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat, meniup-niup, ngembus-ngembus, fil 'uqad, simpul tali. Ini tali. Ini apa namanya? Ini namanya tali. Lalu tali ini disimpul. Tali ini disimpul. Simpul itu uqad bahasa Arabnya. Min syarrin naffasati fil uqad. Disimpul seperti ini. Di dalam simpulnya dimasukkan rambut. Diambil rambut, dimasukkan ke dalam simpul. Min syarrin naffasati fil uqad. Dihembus-hembus, ditiup-tiup ke dalam simpul tali. Mencret. Ada yang sihir, black magic. Kalau yang baik, white magic. Betul? Enggak ada yang namanya magic black semua. Kalau ada yang bilang white magic, itu sama dengan berarti magic syariah. Enggak ada. Semuanya pakai bantuan jin, setan. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kejahatan orang yang meniup-niup di simpul tali. Ada yang tiupannya supaya kelahi suami istri. Setiap melihat istrinya seperti mak lampir. Melihat istri orang bidadari. Ada lagi ketika melihat suaminya genderuwo. Melihat suami orang kenapa hantu itu banyaknya perempuan ya? Mak lampir, nyi blorong, sundil bolong, nenek sihir, kuntilanak, suster ngesot. Hampir semua hantu perempuan. Yang laki-laki genderuwo. Masya Allah, ternyata jamaah hafal hantu semua. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Saya berlindung kepadamu ya Allah, wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia dengki, saya hanya berlindung kepada Engkau ya Allah. Kenapa yang dituliskan di masjid ini cuman ayat-ayat tauhid? Ya nggak tahu. Tanyalah sama ketua pengurus masjid, supaya orang yang datang ke masjid ini bertauhid. Sekarang banyak manusia yang mengganggu tetangga, kawan sekantor, haters, pembenci, orang ngejek, caci maki, sumpah serapah, grup-grup WA, kawan-kawan di Instagram, semuanya. Maka minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi minal jinnati. Allah itu satu, dua, atau tiga? Satu, sudah dijelaskan di awal, qul huwallahu ahad. Tapi dalam An-Nas disebutkan dalam tiga. Siapa dia? Pertama, qul a'udzu birabbin nas.
Yang kedua, Malikin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. Allah satu apa tiga? Satu. Tapi kenapa disebut tiga? Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Penceramahnya satu atau dua? Satu. Terus tadi Abdul Somad, yang satu ngomong, yang satu posting bersama Ustadz Abdul Somad, yang satu bilang kajian UAS, yang satu bilang Abdul Somad batu bara. Yang mana yang betul? Tiga-tiganya betul. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuman tahu satu nama. Ada orang yang namanya Abdul Somad, ketika dicek di Facebook Anton. Mohon maaf Pak Anton, jangan tersinggung. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Allah namanya kok beda-beda, berapa yang kau tahu? 3. Ada 96 lagi yang kau tak tahu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai akhirnya Ya Sabur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa dalam An-Nas itu 3? Qul a'udzu bi Rabb, artinya kau yang mencipta aku, engkau yang memberi aku rezeki, engkau yang mengatur segala hidupku. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tapi nanti kalau aku mati, engkau yang membalas. Kalau aku jahat, kau balas dengan neraka. Kalau aku baik, kau balas dengan surga. Pembalas itu Malikin nas. Dan aku menyembah hanya kepada engkau, tidak yang lain. Ilahin. Ketiga-tiga itu ada dalam surat An-Nas. Kamu berani-beraninya mau minang anak saya, berapa hafalan Quranmu? Bisa dites Pak. Siapa namamu? Anas. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Berapa hafalan Quranmu? Nama saya Imran Pak. Baca Ali Imran. Tapi sehari-hari dipanggil kulhu Pak. Baca kulhu Allah. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan siapa? Was-was, berbisik-bisik. Dan siapa yang berbisik ini? Minal jinnati wan nas. Yang berbisik ini 2. Yang pertama dari kalangan jin, yang kedua dari kalangan manusia. Mau kemana bro? Mau ngaji. Ngaji di mana? Di masjid Studio Trans. Ngapain ngaji ke sana? Streaming aja. Iya juga ya. Kita duduk-duduk sambil ngopi, sambil nonton bola. Ngaji kan bisa pakai suara. Biar aja Ustaz Somad ngomong, kita tetap nonton Manchester United, Liverpool. Berarti ini termasuk min syarril waswasil. Langsung bacakan dia, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kuatkan tauhid kita kepada Allah. Sekarang ini krisisnya, masalahnya adalah masalah tauhid. Qul huwallah sudah, qul bil falaq sudah, qul a'udzu birabbin nas sudah. Lalu kemudian baru baca ayat tauhid. Ayat tauhid ini kalau dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh, dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca pagi dijaga sampai petang, dibaca petang dijaga sampai subuh. Di dalam tauhid ini yang paling tajam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Tuhanmu itu mati? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidupmu, mengatur jodohmu, mengatur kerjamu, mengatur umurmu, mengatur nafasmu? Al-Qayyum,
Apakah Tuhanmu lelah, letih, lesu, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun. Apakah Tuhanmu kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolongmu? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Apakah dia tahu apa yang berbisik di hatimu, apa yang terlintas di pikiranmu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apakah Tuhanmu maha kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Tuhanmu memberikan makan kepada cacing dalam tanah, memberikan makan kepada ikan dalam lautan samudra yang luas? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat itu disebut dengan ayat, inilah dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oh, ini bacaannya Pak Ustaz. Iya.